Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat para dewan juri yang kami hormati, para peserta lomba serta panitia, serta hadirin yang saya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, yaitu babak final lomba review buku. Sebuah ajang yang bukan hanya menguji kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menumbuhkan cinta akan literasi, berpikir kritis, dan menyampaikan ide-ide dengan elegan. Buku adalah jendela dunia, dan lewat review, kita tak hanya membuka jendela itu, tetapi juga mengajak orang lain untuk melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Hari ini para finalis akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mengupas isi pesan dan nilai-nilai dari buku pilihan mereka. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Skensa luar biasa. Pagi Farah. Pagi Bu. Farah mau doa dulu? Sudah doa tadi. Oh sudah doa. Berarti bisa lanjut ya Farah ya. Silakan Farah. Ibu mohon maaf sebelum mulai Farah ingin mengatakan sesuatu. Ya boleh. Mohon maaf ya Ibu kalau banyak kekurangan di review Farah kali ini soalnya keterbatasan waktu yang sangat singkat Ibu. Ya dimaklumi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kela dari kelas 11 DKV. Hari ini saya akan mereview buku kedua saya yang berjudul Seni Menguasai Lawan Bicara yang ditulis oleh William Andromeda dan diterbitkan oleh Bright Publisher pada tahun 2020 dengan jumlah bab 19 dengan total halaman 153. Buku ini berisi strategi dan teknik komunikasi yang sangat praktis dan mudah dipahami. Buku ini mengajak kita belajar cara membaca lawan bicara dan berbicara dengan penuh pengaruh. Bahasa yang digunakan sangat ringan dan sangat mudah dipahami, dan buku ini sangat cocok untuk kita belajar. Tanggapan saya, kami para pelajar seringkali merasa gugup ketika berada di tempat umum atau di depan umum, sama seperti saya saat ini, saya juga gugup. Dan buku ini memberikan saya wawasan agar kita tetap percaya diri dan bisa mengontrol apa yang kita bicara di tempat umum atau di depan umum. Saya kasih rating 9/10 karena buku ini sangat inspiratif, aplikatif, dan sangat membantu bagi para pelajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fitriani. Selamat pagi Bu. Iya, sudah berdoa kah? Sudah. Sudah. Tadi sholat subuh nggak? Salat. Sholat. Oke, mau sampaikan sesuatu? Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalnya ada nanti kesalahan dalam review buku karena juga keterbatasan waktu. Oke, sip. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari jurusan akuntansi kelas 10 AKL 2. Berdirinya saya di sini untuk mereview sebuah buku, tapi sebelum masuk di reviewnya, kita boleh slogan bareng-bareng dulu ya. Iya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Skensa Luar biasa. Jadi saya ingin mereview buku dengan judul The Art of Hijrah yang dituliskan oleh Ais Kramait, editor Nimas, dan diterbitkan oleh penerbit Brilian dengan jumlah halaman 176. Dalam buku ini memiliki cetakan pertama pada tahun 2020 dan cetakan kedua pada tahun 2021 dan cetakan ketiga pada tahun 2023. Dalam buku ini, buku The Art of Hijrah adalah sebuah buku paduan spiritual yang membahas tentang proses hijrah hingga perjalanan transportasi menuju kehidupan yang lebih baik dengan sesuai ajaran Islam. Dalam buku ini juga membahas beberapa aspek tentang hijrah, mulai dari niat dan tantangan yang dihadapi hingga cara menetapkan semangat kita dalam melalui perubahan. Dari buku ini kita bisa belajar bahwa hijrah adalah sebuah proses, bukan hanya perubahan yang seketika, bukan hanya dari cara berpakaian yang syariah, tapi juga perubahan dari niat dan hati melalui untuk kebaikan. Untuk tanggapan dan analisisnya, buku The Art of Hijrah ini adalah yang menyampaikan pesan hijrah dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Cocok untuk siapa saja yang membacanya, yang ingin merubah dirinya lebih baik dan ingin berhijrah. Untuk kelebihan buku ini sangat banyak.
beberapa di antaranya yaitu menggunakan bahasa yang santai dan mudah dimengerti, dan visual yang menarik, dan juga bab yang terorganisir. Sedangkan untuk kekurangannya dalam buku ini ada beberapa bagian yang menggunakan gaya bahasa yang tidak baku, sehingga kurang sesuai untuk pembaca yang menginginkan gaya penulisan yang formal. Jadi untuk kesimpulannya, buku ini adalah sebuah buku yang sangat cocok untuk orang-orang yang ingin berhijrah, yang ingin mendekatkan dirinya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin memahami konsep hijrah itu seperti apa. Jadi maka dari itu, ayo teman-teman ramaikan perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Ternate, karena perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Ternate adalah menyediakan literasi dan menambah wawasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate. Jadi ayo ramaikan dan manfaatkan fasilitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Sumaya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sumaya sudah berdoa tadi? Iya, sudah tadi. Sudah. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, silakan Sumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya, dan juga selamat pagi untuk Bapak dan juga Ibu guru. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sumaya Ersaban, perwakilan dari jurusan pemasaran dari kelas 11 pemasaran 1. Kali ini saya akan mengulas buku yang berbeda dari buku yang kemarin. Buku ini berjudul Metamorphoses, karya Fajar Firmansyah, yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo, yang dicetak sebanyak 184 halaman dan diterbitkan pada tahun 2017. Penulis Fajar Firmansyah mengangkat judul Metamorphoses, yaitu gabungan dari kata metamorfosis dan juga proses, yang bermakna dari kesatuan judul ini yaitu perubahan yang bertahap kepada kondisi yang baru. Isi buku ini sesuai dengan perjalanan atau tahap-tahap proses bagaimana kupu-kupu itu bisa tercipta, dimulai dari telur menjadi ulat, dan ulat menjadi kepompong, dan terakhir menghasilkan kupu-kupu yang indah. Disitulah gambaran dari isi buku ini. Penulis memaparkan bagaimana cara kita menikmati proses hidup yang mungkin penuh dengan lika-liku dan juga cobaan yang akan selalu datang menghampiri kita di sela-sela perjalanan yang akan kita lalui. Fajar Firmansyah juga mengajak kita untuk menghargai dan memaknai dari hal-hal terkecil, contohnya seperti diri kita sendiri. Dari buku ini saya belajar bagaimana merespon dan menghadapi kegagalan, membangun pola pikir yang lebih luas, dan juga mengkaji serta mengevaluasi diri kita sendiri. Kelebihan dari buku ini yaitu penggunaan gaya bahasa yang santai. Jadi ketika kita membaca buku Metamorphoses, seolah-olah kita melakukan percakapan langsung antara pembaca dengan penulis. Dan yang kedua, buku Metamorphoses juga memiliki font atau jenis tulisan dan spasi yang tidak membuat mata teman-teman bisa mudah lelah. Kekurangan dari buku ini mungkin ada satu bagian pembahasan yang kurang relevan bagi kita para remaja. Pembahasannya terlalu mungkin cocok untuk kalangan dewasa seperti orang-orang yang berumur sekitar 20-an ke atas. Karena di situ mereka membahas tentang tips-tips dan juga bagaimana cara kita merespon tentang pernikahan dan lain-lain. Yang mungkin itu melenceng dari jenis bukunya sendiri, yaitu self-improvement. Tetapi isinya tetap bermanfaat untuk dibaca. Kemudian, secara keseluruhan dari isi buku ini, yaitu memberikan kita kacamata baru dalam memandang dunia. Dan juga cocok untuk dibaca bagi pecinta buku non-fiksi, namun dengan gaya bahasa yang ringan. Buku ini saya dapatkan di perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Ternate. Daripada teman-teman bingung, mending ke perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Ternate. Banyak buku-buku yang seru, yang mungkin bisa melupakan sejenak waktu dari teman-teman, dan mungkin bisa menambah sumber inspirasi yang baru. Sebelum saya mengakhiri, mari kita slogan bersama-sama. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Skensa. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan guru sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Febriani. Pagi, Ibu. Ada yang mau disampaikan ke kami? Mungkin tidak ya, Ibu. Oh, tidak. Oke, aku suka gaya kamu. Kamu udah berdoa kah? Udah. Oh, udah. Silakan Fitriani. Ibu, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Febriani Abdullah dari kelas 10 MPLB 1 atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Sebelum saya memulai untuk mereview buku, ayo kita bersama-sama melakukan slogan. Oke. Boleh kan? Boleh dong. Oke. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Skensa Luar biasa. Terima kasih. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Surat Kecil untuk Ayah, ditulis oleh Boy Chandra dan diterbitkan oleh PT Bukenena Kreatif Cipta yang berhalaman 200 halaman dan diterbitkan pada tahun 2019 dan memiliki ukuran 14 kali 20 cm. Di dalam buku ini menceritakan tentang seorang anak yang memberikan surat kepada ayah, sering menulis surat-surat kecil kepada seorang ayahnya, tetapi ayahnya sudah tidak ada. Kasihan dong jadinya. Dia selalu menulis surat-surat kecil untuk ayahnya karena dia rindu sama ayahnya. Ayahnya telah meninggalkan dia dari kecil hingga dia tidak bisa untuk bertemu dengan ayahnya. Di dalam buku ini juga menuliskan dan memberikan tips untuk seorang ayah. Seorang ayah adalah figuran penting untuk seorang anak, apalagi anak perempuan. Seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Kebanyakan di kalangan sekarang, ayah itu lebih fokus ke dunia luar, tidak fokus untuk anak-anaknya. Kebanyakan, kasihan tahu banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak memiliki orang tua, tetapi banyak juga anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Seperti mereka selalu berkata kasar kepada orang tuanya, padahal orang tuanya itu sudah bekerja keras, banting tulang untuk membiayai sekolahnya. Oh, maafkan saya ya teman-teman dan juga ibu. Iya, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Karena buku ini saya baca baru tadi karena saya kemarin waktunya mepet. Oke. Dibaca. Sip. Dan di dalam buku ini juga mempunyai saya akan memberikan kesimpulan dan juga kelebihan dan kekurangan dari buku ini ya. Kelebihan dari buku ini adalah cara penulisannya itu atau tutur kata di dalam ini tuh kurang jelas untuk dibaca oleh orang-orang dan kurang sulit untuk dipahami oleh kalangan seperti kita. Tapi kelebihannya yaitu dari buku ini yaitu dia memberikan kita pesan-pesan atau surat-surat kecil yang kita tulis untuk ayah. Ini bisa dibaca oleh kalangan manapun dari mulai gen milenial, gen Z seperti kita. Itu cocok sekali. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu buku ini memberikan kita pengetahuan yang luas bahwa ayah itu sangat penting dalam hidup kita. Dan rating yang saya berikan untuk buku ini yaitu 8/10 karena ada kekurangannya tadi. Dan sebelum saya menutup review buku saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua yang ada di luar untuk datang ke SMK Negeri 1 Kota Ternate dan coba singgah ke perpustakaan SMK Negeri 1 Kota Ternate karena di dalam sini memiliki banyak sekali buku yang disediakan, bukan hanya buku-buku yang buat kita ngantuk untuk baca, tapi di sini juga ada novel, ada juga non fiksi dan juga ada yang non fiksi ya. Sebelum saya tutup, mari kita slogan sekali lagi ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Skensa. Luar biasa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika tutur kata saya tadi kurang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Oke. Makasih anak-anak, semuanya hebat, sangat hebat. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita bahwa kita itu hebat. Kenapa? Karena tidak semua orang itu punya suka, punya minat dan punya hobi. Nge-review buku itu sesuatu hal yang harus benar-benar suka dan harus mut-mutan. Jadi suka baru ini. Tapi kalian luar biasa. Untuk Adel kami pengen konfirmasi aja tokoh dalam buku itu tuh siapa? Sebelumnya di dalam buku ini tidak ada tokohnya ya Ibu. Nama spesifiknya nggak ada. Oke. Karena buku ini hanya memberikan sebuah motivasi bagi seseorang yang membaca buku ini. Oh ya baik. Oke. Ini itu. Jadi berikut lagi jangan dulu menyampaikan kelemahan kita. Ibu ini waktunya singkat dan lain sebagainya, tidak usah. Jadi harus tampil aja maksimal. Jadi nanti Yuri akan melihat sesuai dengan syaratnya. Oke. Terus tokoh yang ada di dalamnya? Siapa tokoh yang ada di dalam buku tersebut? Kebetulan buku ini tidak ada tokoh Ibu. Ini buku pengembangan diri atau motivasi. Oh oke, sip. Terus kenapa tadi nggak dikasih slogan tadi, lupa ya? Ya lupa Ibu. Iya lupa. Terus untuk ajakan juga terbatas. Oke, berarti karena ini lomba, jadi harus dikasih tahu ya. Ini lomba karena dikasih tahu. Untuk Fitriani baru baca ya bukunya ya. Baru baca, akhirnya penggalan kalimatnya itu beberapa kalimat yang diisi itu berulang. Jadi pertanyaannya sama, tokoh yang ada di dalamnya itu siapa? Kalau untuk tokoh dalam buku ini tidak ada yang disebutkan secara spesifik, cuman di dalam buku ini ada mengangkat satu cerita nyata dari seorang perempuan yang bernama Jannah. Oh oke. Perempuan itu melakukan hijrahnya. Oke, pakai A. Terus
Berarti buku itu layak dibaca atau tidak? Layak Ibu Sonia untuk orang-orang yang pertama kali ingin melakukan hijrah, untuk orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengambil beberapa contoh dari buku ini. Kenapa itu tadi tidak disampaikan? Maaf Ibu. Nah itu ya, karena ini lomba pasti Yuri itu pasti cari, nah ini kenapa dia tidak sampaikan gitu. Oke, terus yang berikut Sumaya. Sudah disampaikan, Sumaya ingat bahwa untuk mereview buku itu kasus yang ada di dalam, Sumaya pasti sudah tahu apa yang akan Bella tanyakan, ya kan? Oke. Kasusnya itu silahkan disampaikan secara terperinci, tidak usah bilang mungkin ada di dalam, mungkin ada, karena tulisannya itu sudah jelas bahwa siapa tokoh, siapa kasusnya, siapa menjalankan kisah tersebut, ya kan? Jadi kata mungkin itu saja, yang itu yang Ibu Ella sampaikan. Terus untuk Febriani, oke, Febriani tokohnya siapa? Di dalam ini tokonya adalah ayah dan anak. Ayah dan anak. Oke, kenapa tidak disampaikan tadi? Tadi menceritakan secara bahwa ini si anak ini, tapi tidak menyebutkan gitu. Ya. Oke, terus ada satu kekurangan yang Fitriani itu konfirmasi ke pembaca bahwa gini, kurang membaca. Jadi tulisan di sini itu kurang dimengerti gitu. Iya, kurang dimengerti. Nah, itu berarti akan orang lain tidak mau baca buku ini gitu. Karena kurang. Jadi seharusnya dia sampaikan ini adalah isinya itu kamu perdalam, tapi nanti di kekurangannya baru disampaikan. Oke, gitu ya. Terus ulasan untuk sinopsisnya. Jadi yang seharusnya yang ada di kesimpulan itu Febriani harus taruh di sinopsis. Di sinopsis itu Febriani so kasih kesimpulan kekurangannya. Sementara tanggapan itu harus ada di tanggapan dan kesimpulannya. Jadi kayak gitu. Jadi oke, hasilnya sudah ada. Nanti saya kasih ke bagian perpustakaan. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan, kekurangan-kekurangan. Ibu di posisi kalian juga pasti, Ibu sama Pak juga pasti grogi sekali. Tapi kalian luar biasa. Kalian sangat luar biasa ya. Oke, silakan Pak, mau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Pak merasa bangga sekali, ya, bangga kepada kalian semua. Dari sekian banyak siswa, kalian punya motivasi yang luar biasa untuk mengembangkan kalian punya potensi. Karena masing-masing orang memiliki potensi yang ada, yang mana potensi itu dia berpikir secara positif untuk mengembangkan dia punya dirinya, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada melalui bahasa di perpustakaannya. Jadi yang kalian lakukan ini adalah salah satu hal yang positif, yang mana bisa mengajak kepada teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 untuk masuk di perpustakaan. Ya, kalian juga sebenarnya ini adalah sebagai promosi kepada siswa-siswa yang lain bahwa perpustakaan ini memiliki buku-buku yang luar biasa, yang mana punya kaya ilmu pengetahuan, memiliki berbagai ide-ide yang cemerlang untuk mengembangkan punya potensi diri yang ada pada diri masing-masing orang. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dari bakat yang berbeda-beda itu dia pasti melihat dari sudut pandang dari dirinya masing-masing. Oh, saya harus mengembangkan saya punya bakat. Jadi dari buku yang ada di SMK ini, di perpustakaan ini banyak untuk terus mengembangkan punya dirinya masing-masing. Anak ada yang mau disampaikan ke kami? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau mau ada yang mau disampaikan, disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Atau untuk pengembangan di perpustakaan atau bagaimana? Ya, OSIS-nya mana? Berarti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan tadi. Nanti menang kalah itu biasa ya, menang kalah itu biasa. Yang luar biasa adalah kita terus mau belajar dan mau terus. Kalau misalnya saya nilainya kurang di sini karena saya begini-begini, tidak. Secara rinci sudah disampaikan tadi bahwa karena ini lomba, jadi pasti akan cari yang mendekati ke semua benar. Itu ya. Karena kalau misalnya tidak begitu akan 66 juara 1 semua, 66 juara 2 semua gitu. Oke? Jadi kayak gitu ya. Oke, kalian juga sudah tahu tahapannya seperti apa. Terus syaratnya juga seperti apa, anak-anak juga sudah tahu. Ya, mungkin kurangnya ini saya komplain atau apa? Tidak? Tidak? Berarti sesuai ya. Oke. Makasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.